Medan. Di video ini kita mau bahas satu paket pesanan ya. Jadi ada kita pesanan dari Bukalapak yang pesan inverter merek RP series ya. Jadi inverter ini dual mode fungsi, makanya di sini saya jelaskan supaya video ini juga akan saya kirim ke pembelinya supaya pembeli juga paham. Video sebelumnya juga sudah pernah membahas ini, cuman tidak lengkap ya. Jadi kita akan bahas sisanya yang belum dibahas di video ini. Jadi inverter ini fungsinya dua mode. Satu untuk backup. Ya, backup artinya kalau PLN mati, inverter berfungsi. Dan kalau PLN-nya menyala atau aktif kembali, inverternya padam. Ya, seperti yang biasa sudah kita bahas di panel-panel sebelumnya. Jadi inverter ini sudah otomatis juga dan di dalamnya juga sudah ada chargernya seperti itu. Kapasitas chargernya di sini ditulis itu 30, sebentar ya. Chargernya 35 ampere ya. Jadi ini sistem 12 volt. Nah, fungsi yang kedua, inverter ini bisa digunakan untuk sistem solar cell off grid otomatis. Grid otomatis. Artinya kalau kita fungsikan ke mode PLTS off grid ya. Jadi kalau PLN masuk, yang keluar itu bukan listrik PLN tapi listrik dari inverter. Di mana chargernya juga yang berfungsi bukan charger dari PLN, melainkan charger dari SCC-nya atau solar charge control ya. Bisa seperti ini atau ada yang lebih bagus merek Shure seperti itu. Ya. Ini misalnya. Jadi kalau kita mau pakai inverter ini menggunakan sistem PLTS, kita cukup membeli inverter dan controllernya saja, controller solar cell. Kedua barang ini saya sudah cukup kita gunakan untuk menggunakan sistem PLTS off grid otomatis. Ya, di luar aki tentunya perlu dan solar cell-nya ya. Maksudnya saya di sini kita tidak perlu menggunakan otomatis seperti relay, kontaktor, ATS otomatis dan lain sebagainya karena sudah ada di dalam inverter ini seperti itu. Kalau solar cell ya wajib namanya sistem solar cell ya. Nah, di video ini kita akan demokan kedua fungsi itu bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi kita menggunakan panduan yang disertakan di inverter ini. Di sini ada buku panduannya. Jadi sebelum kita tes, kita akan nyalakan dulu sambungannya bagaimana ya. Ini inverter 1000 watt, beratnya 12 kg. 1000 watt, beratnya 12 kg ya. Oke, kita pertama hubungkan akinya ke terminalnya. Jadi ini kita hubungkan ke mungkin kopos saja lah. 3. Ya, jadi di sini kita sudah pasang koneksinya. Ini kabel dari aki nanti ya, kita pasang kabelnya. Dan ini kabel output dari sini ya. Dan ini input dari kWh meter dari PLN. Jadi dari PLN itu masuk ke sini langsung dan outputnya baru ke rumah, ke beban seperti itu ya. Jadi yang dari PLN nggak lagi langsung ke rumah seperti itu. Nah, ini tidak menggunakan baut ya. Jadi sistemnya itu sistem jepit. Nah, caranya kita pakai obeng yang kecil. Obeng yang kecil itu kita tancap ke dalam yang di atas ya, yang atas, kemudian ditarik songket ke atas juga, baru kita bisa cabut dan pasang seperti itu. Nah, kita bisa cabut dan pasang. Setelah itu baru kita lepas dan ini tidak akan bisa dicabut lagi. Ya, seperti itu cara masangnya. Jadi jangan bingung nanti pembelinya, mana ini bautnya, cara masangnya seperti apa. Ini tidak dibaut. Ya, ini sistem press, sistem jepit ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk solar cell, nanti kalau misalnya pakai solar cell, jadi dari solar cell itu masuk ke sini. Sini sudah ada tulisannya. Setiap MPPT pasti ada tandanya mana itu solar cell. Kemudian dari output baterai ada simbol baterai dan setiap solar controller juga ada simbol ini seperti itu. Nah, ini langsung dihubungkan ke sini
disatukan ke aki, bisa dihubungkan ke sini atau disatukan langsung di akinya seperti itu. Yang dari baterai ini ya. Jadi hubungannya seperti itu. Yang lainnya tidak ada lagi sambungan di sini. Hanya dari baterai ke baterai atau bisa melalui terminal ini. Seperti itu ya. Jadi ini kita kesampingkan aja. Oke, langsung kita nyalakan. Ini kita buat aki yang kecil untuk demo ya. Kemudian kita pasangkan contoh beban ya. Kemudian kita hubungkan listriknya dari PLN. Ini inverter langsung menyala ya. Bisa lihat, tapi outputnya tidak keluar, hanya standby aja karena PLN sudah masuk. Jadi biar kita bisa nyalakan bebannya, kita harus nyalakan dulu inverternya seperti itu. Setelah kita nyalakan, kita tunggu sebentar ya, sudah menyala inverternya. Nah, ini sekarang ditulis simbol PLN. Ini sekarang ditulis simbol PLN masuk, kemudian ada bypass, lalu ke beban, dan ini baterainya sedang dicas. Ini simbol converter dari AC ke DC atau charger, dan baterainya dicas ya. Sini chargernya nyala. Nah, kalau misalnya ini outputnya kita cabut, maka beban tetap hidup. Yang berfungsi adalah inverter. Bisa dilihat lagi di sini di layar ya. Dari baterai ke inverter, dari DC ke AC simbolnya, lalu ke beban ini ya. Nah, kalau kita aktifkan lagi, maka balik lagi, PLN-nya aktif ya. Sebentar lagi akan berpindah. Nah, seperti itu, pindah ke bypass langsung ke beban, dan inverter mati, charger yang nyala. Ini untuk fungsi PLN backup ya, PLN backup. Lalu bagaimana untuk fungsi inverter utama? Di sini kita bisa lihat buku manual booknya. Untuk pengaturannya bisa di halaman, nah ini halaman 01 ya. Di situ ada dua mode. Yang pertama utility first atau defaultnya, atau bawaan dari pabriknya itu utility pertama. Artinya di sini beban akan dihubungkan ke utility. Utility itu artinya PLN sebagai utama. Apabila PLN-nya mati, maka yang aktif adalah power dari inverter atau yang disimpan di dalam baterai, energi yang disimpan di baterai. Itu untuk mode 01 yang tulisannya utility. Kemudian ada yang mode SBU. SBU di sini maksudnya ini bisa dilihat ya. Energi yang di baterai diprioritaskan sebagai energi untuk beban ya. Energi yang disimpan di baterai itu diprioritaskan untuk menjadi energi ke beban, dan utility sebagai backupnya ketika baterainya tegangannya sudah lemah. Bisa dilihat di situ. Nah, jadi kalau kita mau pakai sistem PLN utama, halaman 01 ini kita set UT pertama. Tapi kalau mau kita gunakan sistem PLTS, maka kita set SBU. Nah, bagaimana caranya? Ya, di sini kita bisa tekan enter, tahan. Nah, di sini ada halaman 00. Lalu kita up. Ini 01, itu halaman yang disebutkan di sini. 01, ini maksudnya halamannya. Jadi halaman 01 itu yang ini. Nah, ini kita bisa tekan enter untuk settingnya, lalu dia akan berkedip.
Nah, setelah berkedip kita bisa up down untuk setting SBU atau UT. Nah, untuk SBU ini adalah solar cell utama ya. Setelah kita set SBU, lalu kita tekan enter. Lalu kita tekan escape untuk keluar dari setting. Maka di sini akan kita lihat simbolnya langsung berubah. PLN-nya memang menyala. Ya. Tetapi yang aktif ke beban itu adalah inverter. Sedangkan chargernya di sini padam. Jangan goyang-goyang, Bro. Di sini padam ya. Bisa dilihat perbedaannya dengan yang tadi. Nah, kita akan set ulang, tolong dihafal dulu ini. Di sini ada logo PLN masuk, tetapi tidak ada tulisan bypass seperti yang tadi ya, karena memang ini PLN-nya masih masuk. Nih, belum dilepas ya. Ini simbolnya PLN-nya aktif, tetapi yang bekerja itu adalah inverternya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita akan set ulang PLN utama, inverter, backup. Sama seperti yang tadi, kita tekan enter, tahan. Nah, di sini masuk menu halaman, nampak? Nah, kemudian kita tekan cari halaman yang di sini ditulis 01 untuk pengaturannya. Ya, ini 01. Lalu kita tekan enter untuk mengatur. Nah, di sini SBU berkedip, kita bisa ubah ke UT. Nah, setelah UT ini, lalu kita tekan lagi enter sekali lagi. Nah, kemudian kita escape untuk keluar. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya langsung. Jadi listrik yang dari PLN masuk untuk mengecas. Di sini chargernya menyala. Di sini juga simbol charger menyala dari AC ke DC masuk ke aki. Dan di sini juga ada bypass tulisannya masuk ke beban. Jadi ini ada banyak pengaturannya. Ini ada power saving untuk mode hemat daya. Ini untuk baterai tipe, ada juga pengaturannya ya. Kemudian ada restart berdasarkan temperatur. Kalau temperaturnya panas, inverter ini bisa digunakan di setting untuk off. Ketika dia dingin, dia akan nyala kembali, bisa diatur di sini. Jadi semuanya bisa diatur, termasuk di sini alarmnya dan tegangannya bisa diatur. Semuanya caranya sama. Contohnya kita mau ngatur tegangan outputnya di sini di halaman, bisa dilihat. Saya contohkan satu, ini halaman 99 untuk mengatur tegangan output ya. Kita contohkan langsung. Ini tegangan outputnya sekarang bisa kita lihat. Outputnya 0 ya. Nah, ini 219 volt output dari inverter, sementara inputnya 193 volt dari PLN ya. Dari PLN-nya ini, dari inverter ini yang keluar ke beban. Nah, ini saya mau naikkan menjadi 240 volt atau 230 volt, bisa saja saya naikkan. Caranya di sini diatur di halaman 99. Jadi kita tinggal tekan enter, tahan. Nah, masuk ke halaman pengaturan. Ini kita rubah jadi 99 sesuai dengan ini. Kita atur. Kita langsung lompat aja ke 99. Nah, di sini kita pengaturannya di 220 volt bawaannya, memang 220 volt. Kita tekan enter. Nah, di sini kita bisa naikkan tegangannya 230, 240 volt. Atau kita juga bisa turunkan tegangannya di bawah 220 volt. Ini sampai 200 volt kita bisa turunkan. Jadi kita tinggal naikkan atau turunkan. Ya, seperti itu. Lalu kita save. Ini sudah berubah jadi 203 volt, 230 volt. Kita akan lihat benar outputnya sudah 229 volt. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi sama seperti tadi caranya, kita tekan. Lalu kita pindah ke halaman, langsung aja down biar turun dia langsung ke 99. Nah, ini kita tekan enter. Lalu kita turunkan ke 220. Setelah 220 lalu kita save. Maka kita lihat hasilnya, outputnya sudah 220. Seperti itu caranya. Jadi semuanya pengaturannya gampang seperti itu. Tinggal dilihat apa yang mau kita atur. Di sini juga kita bisa mengatur
low DC cut off voltage ya. Di sini bisa dilihat, tolong dekatkan ya. Jadi low DC voltage cut off ini artinya tegangan berapa minimal inverter ini bekerja, dan setelah di bawah tegangan itu inverter ini akan mati. Itu bisa diatur di sini. Nah, sini kita akan coba mengatur di halaman 98. Halaman 98 ini adalah tentang pengaturan baterai alarm low. Artinya alarm bekerja di tegangan baterai low itu di berapa volt. Ya, di sini di halaman 98. Kita sudah set di sini 98. Caranya sama, kita tinggal enter, dia akan berkedip. Lalu kita bisa naikkan atau turunkan. Ya, di sini misalnya saya mau alarmnya itu berbunyi di 10,8 volt. Berbunyi, bukan mati. Artinya kalau dia udah bunyi tegangannya sudah 10,8. Jadi kita punya prepare waktu memprediksi kapan inverter ini akan mati. Seperti itu ya. Langsung kita enter. Jadi 10,8 nanti inverternya akan mengeluarkan suara beep seperti UPS, beep 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 seperti itu. Oke. Jadi begitu cara pengaturan dari inverter ini, bisa dilihat di bukunya nanti. Jadi buku ini dilampirkan bersama inverternya. Oke, saya rasa cukup demikian video kita kali ini. Semoga yang membeli ini sudah paham cara mengaturnya. Tinggal lihat di sini, di buku ini lengkap ya. Caranya juga sudah saya kasih tahu. Semoga melalui video ini juga teman-teman yang lainnya yang belum pernah menggunakan atau melihat inverter jenis trafo seperti ini yang banyak pengaturannya bisa bertambah wawasannya. Jadi inverter itu ada banyak, cara settingnya juga banyak ya. Itu tergantung dari pabrikannya. Semakin baik inverter itu tentunya semakin banyak fitur-fiturnya. Hanya saja kita yang kita yang tidak mau belajar jenis-jenis inverter itu seperti apa dan cara mengatur. Sebenarnya banyak dan sangat gampang seperti itu. Oke, terima kasih saya ucapkan sama yang ngesan karena sudah memesan barang dari kita. Semoga barang ini cepat sampai dan bisa digunakan dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.